Hmm, Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Perkenalkan nama saya Fitri Fadila, teman-teman boleh manggil saya Fitri atau senyamannya teman-teman mau manggil saya apa. Em, untuk semester ini saya akan mengampu mata kuliah manajemen untuk kelas teman-teman. Hmm, Kira-kira perkenalan saya cukup sekian dulu atau ada yang mau ditanyakan? Oke, perkenalannya nanti kita sambung di tatap TTM kelas ya nanti ya. Oke. Teman-teman udah mulai baca bukunya? Oke. Tuh. Untuk slide nanti saya bagikan setelah kuliah bersama dengan ini video video rekaman kita kelas kita malam ini. Oke, kita mulai ya. Untuk modul satu ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dan sejarah manajemen. Eh, Maaf, sebelum saya mulai, ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Mas Sunanta. Mas Sunantanya udah nyampe? Udah ada? Oh ya, Mas Sunanta nanti saya minta tolong untuk ini ya absensi. Nanti terakhir eh, tolong dikirim ke message saya di Facebook. Makasih ya Mas Sunanta. Mas Unanta ya? Oke, sebentar ya. Sebentar. Kasih saya waktu 3 menit. Sebentar ya.
Maaf, maaf. Sebentar. Ah, oke, kita mulai. Kalau teman-teman udah baca bukunya, teman-teman tentu udah tahu kan tujuan atau objektif dari modul satu ini. Jadi, setelah teman-teman belajar modul satu ini, diharapkan teman-teman tuh bisa untuk apa namanya, menjelaskan kembali gitu. Sudah mengerti gitu, pengertian manajemen itu apa, apa-apa aja. Kemudian peran manajemen dan manajer itu apa-apa aja. Kemudian yang ketiga teori manajemen klasik, teori manajemen neoklasik dan teori manajemen modern. Nah, yang tiga tiga teori ini diharapkan teman-teman bisa membedakannya, teori itu seperti apa, bagaimana aplikasinya. Nah, jadi diharapkan setelah belajar modul satu ini teman-teman bisa menjelaskan 5 poin ini. Bisa mengerti gitu, paham. Oke, lanjut. Untuk yang nggak hadir atau nggak hadir nanti disampaikan ke ketua kelasnya aja, oke? Kita lanjut dulu. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar satunya dulu. Itu mengenai konsep dasar manajemen. Nah, di konsep dasar manajemen ini kita bakal belajar definisi manajemen. Oke, saya tanya dulu buat teman-teman yang udah mulai baca buku. Saya yakin semuanya udah baca buku deh. Pengertian manajemen menurut teman-teman itu apa? Silakan diketik. Ayo diketik. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo, ayo, ayo. Pengertian manajemen. Kok nggak ada yang ngetik? Teman-teman. Saya kasih waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan diketik di percakapannya atau di message-nya. Oke. Udah ada satu yang jawab, yang lain, yang lain. Dua. Yang lain mana? Tiga. Kalau kalau menurut Mbak ini siapa ini? Sistem yang telah diatur secara rinci menurut Mbak Ayu Anggraini, Mimin Mikoma, Mbak Mimin, proses merencanakan, merealisasikan, merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai oke, efisiensi, proses mengkoordinasi perencanaan yang lewat sesuatu. Well, beberapa teman-teman sudah mulai membaca buku, udah punya konsep dasar. Pengertian manajemen itu apa? Ini ada dari Mbak Yani Rahman, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, supaya mencapai tujuan tertentu yang ditentukan. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Secara, oke. Iya, oke. Terima kasih jawabannya. Jadi secara dasar, pengertian manajemen itu yang pertama itu adalah mengawasi orang bekerja. Yang kedua itu mengatur administrasi keuangan dengan baik. Jadi ada konsep dasarnya kira-kira seperti ini gitu kan, pengertian manajemen. Kemudian kita lihat lagi dari pandangan para ahli. Eh, kalau dari pendekatan teoritis atau akademis, manajemen itu bisa diartikan sebagai efektivitas, pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, efisiensi, keseimbangan, interaksi antar organisasi, dan lingkungan sekitarnya, dan lain-lain. Ini
melalui pendekatan teoritis atau akademis. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. 3 menit, oke? Nanti saya balik lagi. Maaf, terhenti sebentar. Kemudian pendapat para ahli yang kita lihat lagi yang kedua itu dari pendekatan praktis. Kalau yang tadi pendekatannya dari teoritis atau akademis, nah kalau yang sekarang ini pendekatan praktis. Itu tuh manajemen itu merupakan proses. Kemudian efisiensi, efektivitas, kemahiran manajemen untuk mencapai tujuan. Kemudian manajemen itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis. Manajemen, kalau nggak salah saya ini ya pronounce-nya, tapi silahkan cek di Google Translate. Kemudian salah satu aktor manajemen yang bernama William mengartikan manajemen sebagai menjalankan fungsi merencanakan atau mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Ini menurut William. Kemudian menurut Follett dan dalam ini papernya Stoner di tahun 1996, manajemen itu adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian Stoner sendiri di tahun 1995 memberikan pengertian manajemen itu adalah suatu proses bukan seni. Kemudian Sigian di tahun 1992 di papernya mengemukakan bahwa manajemen itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Kemudian ada lagi Henry Fayol, peneliti mengenai manajemen, yang di papernya tahun 1996, manajemen itu adalah planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan kontrol. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sekian pengertian tadi itu bisa disimpulkan bahwa manajemen ini kalau teman-teman maaf. Teman-teman lihat di buku teman-teman itu ada gambar yang menjelaskan mengenai arti manajemen. Manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota organisasi atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah yang disebut sebagai manajemen. Kemudian kita masuk lagi ke peran manajemen. Sampai sekarang belum ada suara, teman-teman. Oh, oke. Soalnya ada yang bilang nggak ada suara.
tolong bilang sama teman yang tadi untuk plugin-nya diinstal. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke peran manajemen. Peran manajemen itu bisa dilihat untuk keberhasilan suatu organisasi itu sangat tergantung pada pengelolaan fungsi-fungsinya secara efektif. Nah, ini salah satu peran manajemen yang sangat penting. Kemudian, kunci keberhasilan manajemen itu adalah manajer. Manajer itu harus mampu menguasai keilmuan, kepekaan, pengalaman, menganalisis lingkungan persaingan, dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini peran manajemen dan manajer dalam organisasi. Oke, kemudian kita masuk ke ciri pokok organisasi. Apa aja sih ciri-cirinya organisasi itu? Yang pertama itu terdiri dari sekumpulan orang. Kemudian ciri kedua itu orang-orang ini sadar untuk berkumpul. Yang ketiga, setuju untuk diikat dalam pengaturan organisasi dan pemerintah. Kemudian yang keempat itu orang-orang ini sepakat berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, memiliki aturan tertentu. Yang keenam, melakukan kerjasama. Orang-orang ini melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan dalam organisasi itu. Saya tanya nih, mungkin nggak organisasi itu cuma terdiri dari satu orang? Mungkin apa tidak? Oke. Berarti udah cukup paham ya sama ciri pokok organisasi ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Karena yang pertama sekali, yang ciri pertama itu ada terdiri dari sekumpulan orang. Jadi, nggak memungkinkan kalau organisasi itu hanya cuma berdiri dari satu orang. Oke. Nah, kemudian kita masuk, kenapa sih perlu teori dan teknik manajemen? Buat apa gitu kan? Boleh diatur-atur aja gitu kan, nggak perlu ada teori dan tekniknya. Ternyata teori dan teknik manajemen ini ada fungsinya, ada manfaatnya. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dari si organisasi ini. Kemudian yang kedua, untuk mengkristalkan sifat manajemen. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan sosial. Nah, jadi ini 3 manfaat atau perlunya teori dan teknik manajemen. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis manajer. Jadi manajer itu ada yang di manajemen puncaknya, ada yang manajemen menengah, ada yang di manajemen lini atau pemimpin kelompok. Nah, jadi manajemen lini dan manajemen lini pertama dan pemimpin kelompok itu sebenarnya mereka setara secara jabatan, tapi beda fungsi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan, manajemen lini pertama itu fungsinya itu seperti manajer kantor atau nggak jelas di sini, sebentar ya. Penyelia jaga atau juga manajer departemen. Nah, kalau misalnya pemimpin kelompok itu biasanya seperti pemimpin kelompok atau penghubung kelompok atau fasilitas teguh. Nah, ini yang level yang paling yang di bawahnya. Kemudian yang level menengah, manajemen menengah itu manajer ini contohnya seperti general manager, manajer pabrik, manajer wilayah atau divisi manajer. Ini termasuk dari manajer yang di bagian manajemen menengah. Kemudian yang ke manajemen puncak itu ada CEO, ada COO, ada wakil presiden, ada pimpinan perusahaan. Nah, ini yang di bagian manajemen puncak. Jadi,
kalau misalnya teman-teman lihat, nah di sini nih pekerjaannya, eh je- apa namanya, di sini teman-teman bisa melihat pembagian jenis-jenis manajer berdasarkan levelnya. Ada yang manajemen lini, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Ada yang bertanya ya? Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Sumartin? Atau nanti pas di akhir kuliah saya biasanya ngasih waktu untuk ngasih pertanyaan. Kalau saya nggak kebaca pertanyaannya, nanti diulang lagi pas di akhir kuliah. Oke, Mbak Sumartin? Ini Mbak atau Mbak Mas, maaf. Kemudian kita masuk ke fungsi utama manajemen. Tadi teman-teman udah melihat kan pembagian manajernya itu ada 3, yang ada yang manajer puncak, ada manajer menengah, dan manajer lini pertama. Nah, kita lihat di sini bagaimana peranannya di manajemen administratif dan operatif. Kira-kira teman-teman bisa di sini nih kita bisa baca kalau manajemen apa namanya, manajer puncak itu dia tuh lebih banyak berperan di manajemen administratif. Manajemen administratif itu kerjanya ngapain? Nah, itu tuh untuk penentuan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, dan pengawasan. Nah, itu untuk manajemen administratif. Nah, kalau misalnya dilihat untuk manajer lini pertama, mereka itu lebih banyak berperan di manajemen operatif. Manajemen operatif itu ngapain aja? Itu bisa pengarahan dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi. Nah, kalau manajer menengah, dia tuh berperan di tengah-tengah. Dia juga berperan di bagian manajemen administratif dan juga berperan di manajemen operatif. Jadi manajer menengah ini bisa dibilang sebagai penghubung juga antara manajer lini pertama dan manajer puncak. Seperti itu. eh Maaf Kak, kalau ada pertanyaan. Oke, manajer puncak itu sama dengan direktur utama ya, Bu? Saya Mbak. Oke, Mbak Sumartin, manajer puncak sama dengan direktur utama. Oke, saya balik ya. Itu Mbak Sumartin coba lihat lagi di halaman 1.16. Manajer puncak itu direktur utama ya bisa dimasukkan ke golongan manajer puncak. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis manajer. Ada yang mana ini? Nah, di sini ada yang manajer agresif progresif, ada manajer kondusif, ada manajer yang otoriter, ada yang manajer yang partisipatif, dan manajer yang 5C, Case, Crisis, Conflict, Pull, and Change. Nah, kita lihat nih. Manajer yang agresif progresif itu maksudnya ia memiliki pandangan jauh ke depan, memiliki ide dan gagasan yang luar biasa, serta mengutamakan teknologi. Nah, manajer jenis ini nih ketika berada dalam organisasi itu berusaha mendapatkan pertumbuhan dan perubahan organisasi. Hmm, kemudian yang manajer kondusif. Hmm, hmm, hmm.
itu manajer yang sifatnya itu membawa organisasi itu ke arah yang kestabilan normal. Jadi manajer ini berusaha untuk melihat organisasi ini supaya tujuannya adalah untuk menstabilkan jalannya organisasi kayak gitu kira-kira. Kemudian kita lihat yang manajer yang otoriter. Yang otoriter sudah jelas kan, manajer yang memperhatikan dan mengendalikan bawahannya. Biasanya sifatnya seperti itu. Kalau yang partisipatif ini itu lebih ke menghargai bawahannya. Jadi dia lebih mengajak bawahannya untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kemudian yang manager 5C, Cash, Crisis, Conflict, Cool, and Change, itu jenis yang kelima, tapi yang 5 ini beda-beda semua. Yang cash manager itu tuh lebih ke arah fokusnya ke anggaran anggaran perusahaan atau anggaran organisasi. Jadi dia lebih ke cash yang fokus utamanya, ke finance, finansial perusahaan fokus utamanya si manajer ini. Kemudian ada lagi yang namanya crisis manager. Hampir mirip dengan cash manager dalam hal pencarian stabilitas untuk finance, tapi dia lebih memandang kalau misalnya masalah itu sebagai gangguan, bukan dilihat sebagai peluang atau masa depan. Apa namanya? Ya, bukan peluang untuk apa ya istilahnya? Ada kan manajer kalau yang melihat krisis itu sebagai sebuah peluang untuk oke, kalau misalnya kita bisa melewati krisis ini, kita bisa mendapatkan hal baru. Tapi kalau misalnya eh, apa namanya manajer yang krisis ini lebih ke arah melihat oh kalau ada krisis means maksudnya ini akan ganggu ke perusahaannya, ke jalannya perusahaan atau organisasinya. Kemudian ada lagi manajer konflik. Ini jenis manajer yang mengandalkan pengendalian dengan berbagai alat kontrol untuk menguasai keadaan dan sering campur tangan dalam berbagai hal. Kemudian ada cool manager. Ini ada manajer yang tidak percaya diri. Ini maksudnya ya udah sedikit-sedikit semuanya ya udah bawahan aja yang ngerjain, semuanya bawahannya aja. Bukan maksudnya untuk memberikan peluang ke si bawahannya, tapi karena si manajernya ini nggak percaya diri atau mungkin rada males untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang manajer. Kemudian change manager. Change manager ini agak ya tolak belakang sama crisis manager. Jadi kalau misalnya change manager ini melihat kalau misalnya ada gangguan atau ada masalah dalam organisasi atau perusahaannya, dia melihat masalah itu sebagai change, sebagai peluang. Jadi kalau misalnya perusahaan atau organisasi ini bisa melewati masalah atau gangguan ini, organisasi ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari bisa belajar dari konflik atau krisisnya itu. Seperti itu. Maaf sebentar. Oke, kita lanjut ke apakah kemampuan manajer